Halo, selamat datang di channel Sedulur Wibu. Apa kabar para sedulur Wibu? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Mimpi seorang wibu tidak lepas dari isekai. Mempunyai kekuatan yang overpower, mengalahkan Raja Iblis, atau mungkin mendapatkan harem di sana. Apa itu isekai? Isekai adalah dunia lain. Jadi biasanya kita terkirim atau tereinkarnasi ke dunia yang bukan dunia asal kita. Menarik bukan? Kali ini Sedulur Wibu akan merangkum 10 anime isekai tanpa harem. Sebelum mulai, pencet tombol subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan update terbaru dari Sedulur Wibu. Oh iya, kami juga akan mengadakan giveaway action figure saat 5.000 subscriber. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Yang pertama, Yojo Senki. Orang pegawai kantoran ateis dibunuh oleh seorang bawahan yang merasa tidak puas karena telah dipecat atas kinerja yang buruk di tempat kerja. Dihadapkan oleh sebuah entitas yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang mengutuk pegawai itu karena tidak memiliki iman. Pegawai itu tidak percaya keberadaan dan menyebutkan Being X. Entitas memutuskan untuk mereinkarnasi pegawai di dunia tempat ia akan menghadapi situasi yang sulit dan berdoa kepadanya untuk mendapatkan bantuan. Pegawai kantoran tersebut dilahirkan kembali sebagai Tanya Deguresa. Menurut Bang X, jika Tanya tidak mati secara alami atau menolak untuk mempercayainya, jiwanya akan meninggalkan siklus reinkarnasi dan akan dikirim ke neraka. Dalam mencari pelarian, Tanya memutuskan untuk bergabung dengan Korps Penyihir Kekaisaran dan bergabung dalam perang, berharap untuk mencapai peringkat yang cukup tinggi secepat mungkin untuk tetap jauh dari medan perang, dan dengan cara ini menghindari resiko terbunuh. 2. Honshuki no Gekukujo. Anime ini berpusat pada seorang gadis yang di masa hidupnya yang sangat menyukai buku. Bahkan saking sukanya dengan buku, dirinya bekerja sebagai perpustakawan. Suatu ketika gadis itu mati akibat tertindih oleh rak saat dirinya bekerja. Tapi setelah kejadian tersebut, dirinya terbangun di sebuah kamar kecil yang kumuh. Bagaikan sebuah mimpi, dia berubah dan terbawa di dunia lain sebagai main. Dia menjadi seorang gadis berumur 5 tahun yang penyakitkan dan dari keluarga tentara miskin. Tapi baginya, dia tidak peduli di mana dirinya berada, asalkan ada buku, hidupnya akan merasa bahagia. Sayangnya di zaman itu buku masih sangat langka dan mahal. Karena itu hanya para bangsawan yang memiliki buku. Main pun terus memutar otak supaya bisa membaca buku kembali. Sampai akhirnya dia mempunyai ide. Kalau dirinya tidak bisa membeli atau meminjam buku, kenapa dia tidak membuat bukunya sendiri? 3. Isekai Sogudo. Anime ini berpusat pada sebuah restoran berciri khas barat bernama Nekoya. Pada awalnya restoran ini seperti restoran pada umumnya, tapi pada suatu hari tertentu restoran ini ditutup untuk melayani tamu-tamu khusus yang berasal dari dunia lain. Cerita ini semakin berwarna setelah seorang iblis perempuan bernama Aleta tidak sengaja masuk ke dalam restoran itu dan mulai bekerja di restoran tersebut sebagai seorang pelayan. Bagaimana kelanjutan cerita Aleta bersama sang Oki yang mempekerjakannya sebagai pelayan seminggu sekali di restoran tersebut? 4. My Q Black Company. Berpusat pada Ninomiya Kinji, seorang anti-sosial elit. Dia menghabiskan beberapa tahun dalam hidupnya untuk membangun perusahaan dan pada akhirnya perusahaan dia jadi besar. Karena perusahaan telah besar, dia hanya tinggal menyuruh-nyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Ninomiya hanya bersantai-santai di apartemen mewahnya tanpa perlu keluar rumah, pergi ke kantor pagi buta atau desak-desakan di angkutan umum. Tapi sepertinya kehidupan impian Ninomiya harus berakhir ketika dirinya dipanggil ke dunia lain. Di dunia lain tersebut bertema dunia sihir, tapi berbeda dengan apa yang dibayangkan olehnya. Terjadi revolusi industri di dunia tersebut, di mana ada sekelompok oligarki yang memiliki kekuatan untuk membuka perusahaan tambang titanium di perusahaan tersebut. Dipekerjakanlah berbagai ras di dunia. Mereka dibayar murah dengan minimnya fasilitas dan jam kerja yang tidak masuk akal. Pada awalnya, Ninomiya berhasil di dunia itu dengan menjual ponselnya di harga tinggi. Setelah mendapatkan banyak uang, Ninomiya berfoya-foya di dunia itu. Tapi tidak lama kemudian dia dituntut karena menjual barang yang tidak berguna dan dijatuhi utang yang luar biasa. Karena utang itu, Ninomiya terpaksa bekerja di perusahaan penambang untuk melunasi utangnya. Setelah diperas tenaganya seperti budak oleh atasan di perusahaan tersebut, Ninomiya bertekad menjadi kaya di dunia itu. 5. Hatake Kemono Michi. Anime ini berpusat pada Shibata Gensho yang merupakan pegulat profesional kelas berat. Gensho selain seorang pegulat, dia adalah juga pencinta binatang dan mempunyai cita-cita membuka pet shop. Dia mempunyai semua binatang. Di tengah pertandingan terakhirnya dalam merebutkan gelar pegulat terkuat, secara mendadak terpanggil ke dunia lain. Di sana dirinya disuruh untuk menjadi pahlawan dan mengalahkan monster-monster kuat. Tapi ketika dirinya mengetahui kalau monster tersebut seperti binatang,
Dia pun tidak terima harus mengalahkannya dan membunuh mereka. Dia pun kabur dari istana tempat dirinya dipanggil menuju ke tengah kota. Kehidupan Ginso pun terus berlanjut di dunia tersebut. Di saat dia menemukan banyak binatang aneh dan manusia setengah binatang, Ginso merasa sangat bahagia hidup di sana dan dia pun akan berencana membuka pet shop di dunia yang baru saja dia tinggali tersebut. 6. Watashi no Ryoku wa Heikichi Dete Itayone akan berpusat pada Adele von Ashem atau biasa dipanggil Mile. Dia baru saja direinkarnasi ke dunia baru setelah menyelamatkan nyawa seorang anak kecil. Di dunia lama yang dia adalah murid SMA bernama Masato Kurihara. Di sana dirinya sangat pintar dalam pelajaran, karena hal tersebut dia agak susah bergaul. Di kehidupan barunya ini, dia bertemu dengan dewa dan meminta agar dia dikasih kekuatan yang rata-rata saja, tidak terlalu overpower. Dewa pun mengabulkannya. Tapi ternyata rata-rata yang dewa maksud itu kekuatan rata-rata dari makhluk yang terkuat sampai yang terlemah, bukan rata-rata kekuatan manusia. Alhasil Mile tetap mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk ukuran manusia. Walaupun begitu, dia dengan susah payah menyembunyikan kekuatannya di depan teman timnya dan agar tidak terlihat mencolok. 7. Kuma 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 Bear. Anime Kuma 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 Bear menceritakan kisah seorang gadis berumur 15 tahun bernama Yuna, yang merupakan seorang gadis yang lebih memilih berada di dalam rumah dan memainkan game FRMMO favoritnya dibandingkan yang lain, termasuk ke sekolah. Ketika Yuna memainkan game favoritnya, terdapat sebuah update baru yang memberikan dia satu set kostum beruang yang memiliki kekuatan besar. Meskipun kostum beruang tersebut itu lucu, namun Yuna enggan memakainya. Tanpa sadar, berkat kostum beruang itu, Yuna berada di sebuah dunia yang berbeda dari ia berada semula, dan cara bertahan hidup di dunia itu adalah dengan menggunakan kostum beruang tersebut. Di sana Yuna bertemu dengan bermacam-macam orang. Kisah Yuna di dunia baru pun dimulai. Ke-8. 100 Men no Inoichi no Ue ni Ore wa Tateiru. Kehidupan praktis seorang siswa kelas 9 Yusuke Yotsuya yang tidak punya sahabat dan tidak aktif di klub manapun. Suatu hari, dia punya dua teman sekelasnya, Shindo Iu dan Hokusoki Kusue, yang tiba-tiba dikirim ke dunia lain di mana mereka harus bekerja sama untuk memperjuangkan hidup mereka. Segera setelah mereka tiba, mereka bertemu seseorang yang menyebut dirinya Game Master yang kemudian memberi mereka quest terbatas waktu. Untuk membantu mereka dalam pencarian ini, dia juga menganugerahkan Shindo dan Hokusaki adalah peran sebagai penyihir dan prajurit, sementara Yotsuya secara acak diberikan peran petani. Bagaimana cara ia, serigala penyendiri ini, menjadi pahlawan di sekitar teman yang baru ia temui dan bertekad menjadi pahlawan dengan peran yang terkesan tidak penting. 9. Log Horizon. Ceritanya bermula saat 30.000 pemain game Jepang terperangkap di dunia game online fantasi Elder Tale, yang pada awalnya dunia ini hanya sebuah game biasa yang terdiri dari dunia pedang dan sihir, secara tiba-tiba berubah menjadi dunia nyata dan sangat menyeramkan. Pemeran utama Shiroe mencoba untuk bertahan hidup dengan teman-temannya Naotsugu dan si pembunuh cantik Akatsuki. Mereka mencari misteri tentang kenapa mereka bisa terperangkap dengan game dan cara agar bisa kembali ke dunia nyata mereka. 10. Overlord. Bercerita tentang jam-jam terakhir sebuah game video virtual Yegiki Drasil akan segera dihapus. Namun ada seorang player bernickname Momonga yang merupakan seorang penyihir dan penguasa guild gelap Ain's All Gone, memutuskan untuk menghabiskan beberapa saat terakhir dalam permainan saat server mulai ditutup. Yang mengejutkan, meski sudah pukul tengah malam, Momonga masih dalam mode player dan Yegiki Drasil masih dalam keadaan utuh. Dan yang paling anehnya, para NPC mampu bergerak sendiri dan mempunyai keberadaan yang sangat nyata layaknya mereka hidup. Dihadapkan dengan situasi yang tidak normal ini, Momonga memerintahkan bawahannya yang sangat setia untuk membantunya menyelidiki dan mengendalikan dunia baru ini, dengan harapan untuk memikirkan apa yang telah menyebabkan perkembangan ini dan jika ada orang lain dalam keadaan yang sama. Yap, itulah 10 anime genre isekai no harem menurut seluruh ibu. Semoga kalian terhibur menontonnya. Jangan lupa subscribe dan komentar di kolom komentar ya. Sampai jumpa.